Assalamualaikum, salam sejahtera. Jangan kita melihat orang dari luarnya atau dari nasabnya. Seperti luarnya ganteng, jenggot, pakaian islami. Jangan. Bisa jadi apa? Perilaku dia itu syaitoni, bukan lagi islami. Dan ini banyak sudah terjadi di zaman-zaman Nabi. Nah, ada berita yang sangat mengusik saya dan saya emosi dengan ini orang ini. Saya tahu nih si Ahmad ini, dia ini pedagang agama. Dari awal saya lihat. Pertama apa? Dia cari makan dengan SBY. Kenapa saya tuduh dia cari makan SBY? Dia membela SBY mati-matian. Sampai pergi umroh dibiayain gratis. Dia mengatakan SBY, wah ucapan terima kasih. Terus lagi waktu zaman era Ahok itu semua. Kenapa saya lihat Ahmad ini? Ahmad ini bukan siapa-siapa. Bukan dari keluarga agamais. Dia hanya ingin mendompleng kepada Rizik. Dia muja Rizik. Sampai dia katakan dulu, untuk memuja Rizik, supaya dia dianggap sebagai budaknya Rizik, dia mengatakan apa? Ahok itu iblis. Terjadi lagi. Seringkali dia ini. Kenapa? Karena dia ini sudah masuk ke kubu kebatilan. Jadi melihat sesuatu, karena dia sudah makan dari kubu kebatilan, melihat sesuatu kebaikan yang ada pada Jokowi, kepada Ma'ruf Amin, dia tolak. Dengan bahasa-bahasa yang kasar, tidak pantas seorang habib atau ulama berpakaian yang dikit-dikit bawa ayat, tapi mulutnya sampah. Mulutnya api, mengatain Jokowi bodoh, pembohong, pendusta. Anda ini Ahmad, tidak ada apa-apanya buat NKRI. Buat Islam juga nggak ada apa-apanya. Anda merusak Islam. Anda telah menikam Nabi. Anda telah mematahkan punggung Nabi. Anda pedagang agama ya Ahmad. Datang lagi ini. Anda membuat produk air ajwa. Anda bumbuin dengan agama. Anda jual murah Rasulullah. Anda jual murah tuh ayat Al-Quran. Anda jual murah tuh Tuhan. Anda deklamasikan datang pengajian, malah Anda jadi marketing. Apa? Mau cari dunia lagi Anda. Kecil, dari air minum. Air minum ini yang membuat mereka jadi besar. Haramkan aqua, haramkan fit, jangan lagi masuk ke majelis-majelis. Dan ini bukan sembarang air ayahanda. 30 merek minuman sudah dikalahkan ajwa. Ini minuman namanya ajwa, ngambil berkah kurma Nabi. Apapun yang dihubungkan dengan Nabi pasti berkah menghampiri. Dan minuman ini dikhotamkan Quran 30 juz di setiap mata air yang ditemukan. Dibikin pabrik, didengarkan 24 jam Quran. Rasulullah itu kehidupannya gak pernah lebih dari orang termiskin di Mekah. Gak pernah menyimpan harta. Tapi Anda menumpuk harta. Anda terus rakus. Seperti Dracula Anda. Ingin terus menyedot harta. Anda pamer. Silahkan Anda membuat air. Dengan iklan Anda sendiri. Jangan dibumbuin agama. Sampai Anda bilang dibacakan Al-Quran. Ini Anda menjual ayat Allah. Murah betul Tuhan. Anda permainkan agama Al-Quran. Rasulullah itu menerima Al-Quran itu dengan menggigil. Kenapa? Dia menanggung beban ajaran Allah. Dia bertaruhkan dengan perlawanan, dengan peperangan. Kok Anda cuma enak-enak, cuma modal Habib, Anda jual Habib Anda, yang Anda belum tentu Habib bagi saya. Habib itu bukan kemuliaan, Habib itu bukan kesucian, tapi Anda jual Habib sana tempat kemari. Anda kalau bukan Habib, gak laku. Tapi Anda belum puas, Anda jual Al-Quran, Anda di pengajian, ini air ajwa, sudah dibacain Al-Quran, khatam Al-Quran. Rendah amat Tuhan kok Anda permainkan begitu. Hanya untuk cari duit. Anda katakan air kurma, bawa terus Anda bawa Nabi Muhammad. Murah amat. Besok nggak sekalian Anda bikin sempak, Anda bawa Nabi Muhammad. Jangan begitu. Anda ini serampangan. Jujur, Anda ini busuk bagi saya lihat. Saya terusik jadi Habib lama-lama. Anda ini apa? Anda katakan dibacakan Al-Quran. Air, semua air yang datang dari Allah, tidak perlu Anda bacain, itu air suci. Tidak ada sesuatu yang datang dari Allah itu najis. Justru air Anda mungkin yang najis itu. Kenapa? Kalau Anda katakan sampai Anda hanya ingin menjual market Anda mengatakan aqua haram, fit haram, kan sudah dilabeli oleh MUI. Anda mengajak orang jangan minum. Jangan karena perbedaan agama, Anda bawa dalil Nabi katanya untuk membangun umat Islam. Tidak ada Nabi geng-gengan untuk bangun Islam terus untuk membenci agama Nasrani, untuk membenci kaum Yahudi. Itu semua agama Tuhan. Nabi di Mekah bersama, Nabi tidak pernah bawa merek Islam. Jangan Anda jual agama untuk kepentingan hawa nafsu setan Anda. Tidak pernah Nabi, jangan beli ke warung Yahudi. Nggak ada. Justru di Al-Quran itu,
Umat Nasrani dimuliakan. Mereka yang dekat sama Rasul. Kok Anda sekarang membangun kebencian, dikit-dikit dengan label kafir? Kafir itu bukan karena beda agama. Kafir itu Anda. Anda bertopeng Islam, tapi perilaku Anda jauh dari Islam, itu Anda kafir. Jangan menyematkan kafir kepada Kristen. Itu dia juga agama Allah. Mana ada buktinya? Carikan satu ayat di Al-Quran mengatakan ajaran Kristen dan Yahudi, Taurat dan Injil itu ajaran kekafiran. Buktikan satu. Kalau ada, saya murtad. Ngapain Tuhan turunin kitab terus menjadikan orang jadi kafir? Injil dan Taurat. Jadi jangan suka mengklaim memandang orang muslim itu kafir. Nggak ada, jangan. Nabi nggak membangun permusuhan. Justru Nabi dilindungi oleh orang-orang Nasrani. Kok Anda sekarang membangun kebencian hanya ingin Anda bisnis air, Anda mengajak orang jangan minum. Apa kalau agama hanya untuk permusuhan orang lain? Saya keluar dari Islam. Ngapain saya beragama? Kok agama untuk musuh lain? Di dunia ini banyak orang berbeda. Di Islam aja berbeda aliran kok. Banyak agama. Kalau agama Islam mengajarkan saya bermusuhan, saya nggak beragama mendingan. Dan ini nggak ada di Islam. Anda jangan klaim-klaim Nabi untuk merusak umat Muhammad, untuk merusak Islam. Bu, Anda malu dikit dong. Anda ini kan cecunguk kemarin. Ini Kiai NU itu banyak loh Muhammadiyah. Nggak resek kayak Anda. Sepertinya Anda ini yang tahu Tuhan Anda. Ngajak orang ribut. Jangan beli. Anda dengan fitnah mengomongkan apa? Umat Islam harus membuat kekuatan apa? Harus bermungkasan sama Kristen. Saya nggak masuk Islam. Kalau hanya untuk membangun kekuatan saya, terus membenci orang Kristen, terus menghancurkan bisnisnya orang Kristen yang baik, saya nggak mau masuk Islam. Dan itu nggak ada ajaran Nabi. Nabi semua menyebut untuk semua manusia. Makanya Nabi diutus rahmatan lil alamin untuk semua manusia, bukan untuk umat Islam. Nabi ada di semua manusia. Kenapa? Nabi itu representasi Tuhan. Kalau sudah representasi Tuhan apa? Tidak dibatasin golongan, tidak dibatasin suku, tidak dibatasin agama apapun yang ada di dunia. Dia harus hubungannya apa? Sama. Jangan klaim-klaim gitu. Jangan Anda cara yang Anda katakan tentang Ajwa itu, Anda bumbuin. Sampai Anda bilang apa? Jangan masukkan masjid. Jangan gitu. Kalau begitu gini aja, lepas tuh semua baju Anda yang dipakaian. Buang itu semua handphone Anda. Itu bukan milik muslim. Mau Anda begitu? Jangan cuma enak aja. Hanya untuk air, Anda klaim muslim Kristen. Hukumnya haram. Memanfaatkan ayat, memanfaatkan Nabi Muhammad untuk kepentingan pribadi, menjatuhkan orang lain, hukumnya haram. Jadi saya minta kepada Anda, hentikan Anda buat geduh. Jangan jual itu pakaian Anda, jangan jual ini. Muka Anda tuh lama-lama jadi nggak enak dilihat. Jujur loh. Ceramahnya saya lihat mengajak orang permusuhan. Apa? Anda katain Jokowi, Anda katain Kiai Ma'ruf Amin. Dia manusia, dia lebih baik daripada Anda. Anda ini bagi saya apa? Sampah masyarakat. Bertopeng agama, bertopeng Habib. Habib apa sih? Gak perlu orang nyembah-nyembah Habib seperti dia ini. Habib dulu gak ada yang seperti dia ini. Ini Habib kemaruk duit, harta, apa makom. Gak ada Habib-Habib itu bergelimang harta. Anda bisnis, Anda berdalih, umat Islam harus kuat. Loh, kuat apa? Jangan begitu, semua orang harus kuat. Terus Anda umat Islam kuat, terus Anda mau melihat umat Kristen kesusahan gitu. Kristen itu Yahudi juga beriman kepada Tuhan. Diterima di Al-Quran sebagai kitab suci. Dan tidak dihilangkan. Saya nggak suka kalau ada orang mengatakan non-muslim itu kafir. Sebut aja mereka saudara kita, kaum Kristen, kaum Yahudi, kaum Buddha, kaum Hindu. Semua orang beragama. Selama orang beragama itu pasti baik. Kenapa? Pasti mengajarkan kebaikan. Nah, di sini Anda seringkali Anda membuat memecah NKRI ini dengan dikotomi agama, mengatakan mereka kafir, kita harus menang. Tidak ada Nabi begitu. Nabi menyuruh umat Islam harus kuat apa? Hanya untuk memukul orang Kristen, kaum Kristen atau Yahudi. Tidak ada. Di lingkungan Nabi banyak orang Kristen. Keluarga istri Nabi itu Kristen. Nabi berdagang itu dengan orang Kristen, dengan orang Yahudi, dengan orang Majusi semua. Tidak ada. Apa artinya sebuah agama? Kalau saya hanya ingin sebagai orang Islam, saya ingin menguatkan kekayaan saya, terus saya untuk membunuh orang Kristen, untuk orang Yahudi, mendingan saya nggak beragama. Itu bukan ajaran Nabi. Anda di sini licik bermain-main agama, si Mat ini. Masa Anda katakan haram mengharamkan? Apa? Yang kerja di pabrik Aqua dan Fit itu mayoritas Muslim.
Kok bisa Anda mengharamkan sesuatu yang sudah dihalalkan oleh MUI? Semua air yang datang dari Tuhan itu suci. Gak perlu bawa Anda embel-embel bawa ayat, nggak ada. Nggak ada yang datang dari Tuhan itu najis, nggak ada. Najis pun kalau untuk dimakan, tapi tetap barang itu suci, mulia. Nggak ada ciptaan Tuhan yang buruk. Jadi nggak usah klaim dibacain Al-Quran gini. Nggak ada itu cerita. Saya yakin kalau Al-Quran keluar dari mulut Anda itu malah membawa kerusakan. Kenapa? Nggak malu Anda begitu ceramah di masjid taklim hanya ingin mengagungkan merek Anda, produk Ajwa apa? Mau mbak kata di bawah Al-Quran, Anda mau jual agama di sini. Ya, jadi jagalah mulut Anda, si Ahmad nih. Jangan bawa-bawa Nabi hanya untuk kepentingan hawa nafsu Anda untuk mencari harta. Tidak ada. Semua perdagangan itu baik, mau dilakukan oleh siapapun. Harusnya Anda malu tuh, Anda bicara gitu. Semua yang dipakai di badan Anda itu juga produk, mungkin produk non-muslim. Handphone itu juga produk non-muslim. Kenapa nggak ada kafirin sekalian? Mungkin Anda telanjang lah kalau Anda merasa pakai Islam aja. Tidak baik begitu. Bahasa Anda tuh bahasa mengajak orang permusuhan terus. Seperti memerangi, seperti muslim itu harus kuat, itu jangan. Di sisi Nabi itu semua sama. Nabi itu representasi Tuhan. Nah, representasi Tuhan berarti apa? Hubungannya apa? Semua sama. Tidak ada perbedaan agama, suku, semua sama. Itulah representasi Tuhan. Makanya di dalam Al-Quran itu Nabi menerima semua ajaran, tidak mengatakan kafir. Tidak ada satu ayat mengatakan ajaran Nasrani dan ajaran Yahudi itu ajaran kekafiran. Kok Anda ini hari membuat dikotomi kafir mereka, itu salah Anda. Anda permainkan nih agama. Atau mungkin karena Anda mungkin bodoh. Ini hari saya mau ajarin Anda. Supaya Anda berislam yang baik. Supaya Anda jadilah pembawa nama Nabi yang baik. Jangan mengadakan permusuhan. Silahkan Anda berusaha bersaing dengan yang bagus. Nggak perlu bawa agama. Sampai Anda bumbuin ini sudah dibacain Quran, ini bahaya. Sepertinya kayak Anda ini mewakili kesucian Tuhan. Anda ini belum Islam kalau mau diukur. Masih jauh dari nilai Islam. Kita ini semua masih jauh dari nilai Islam. Jangan suka klaim-klaim Islam itu diri Anda atau diri saya. Siapapun. Karena kesempurnaan itu hanya milik Allah dan Rasul. Di bawah ini semua masih persepsi. Jadi klaim Anda membawa Quran, dibacain Al-Quran, di pabrik semua. Kok receh betul agama Nabi ini. Anda bawa ke pabrik semua begitu. Nabi membawa ajaran kemanusiaan. Bukan orientasi ambisi kekuasaan atau bisnis, jangan. Sekali lagi saya bilang, dalam pabrik Aqua dan Fit, yang bekerja banyak mayoritas muslim, Anda mau bunuh demi Anda yang mau besar. Jangan. Anda mencoba mengatakan membenci produk lain, itu juga jangan. Anda harus sebagai ustadz, sebagai pewaris Nabi, bahasa itu Anda santun. Kalau penyampaian itu Anda membuat permusuhan, kebencian, itu bukan dari Nabi. Jangan klaim-klaim terus Islam, Islam, Islam. Islam siapa? Anda belum Islam. Kita jaga negeri ini. Kalau Anda mengatakan minuman itu haram, Fit haram, saya minum nih hari ini. Fit. Ini Aqua. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini Fit. Halal semuanya. Dari Allah air. Nggak perlu dimacam-macamin lah. Justru saya mengambil kesimpulan, apa yang datang dari Anda itu kemunafikan. Saya bisa mengatakan loh, jangan minum tuh air Ajwa. Itu air munafik. Air melahirkan kebencian. Air melahirkan apa? Perpecahan. Nggak beda. Air yang Anda produk itu seperti Masjid Diror yang dibakar oleh Nabi, dihancurkan. Itu masjid munafik. Jadi segala sesuatu tuh lihat outputnya, lihat efeknya. Sekalipun itu dibungkus kebaikan, tapi kalau melahirkan kebencian, perpecahan, itu haram di Islam. Kalau boleh saya menganjurkan, karena Anda dari awal sudah tidak baik, ingin menghinakan, ingin merusak negeri ini semuanya, saya sarankan kepada umat Islam semua, Anda haram kalau minum air Ajwa. Seperti Nabi melarang orang sholat di dalam masjid Diror.
Barang siapa minum air ajwa, berarti dia juga akan mendukung hancurnya ajaran Nabi Muhammad. Sekali lagi Pak Ahmad, si Ahmad nih, Anda sebaiknya tobat dirilah. Jangan Anda terus bermain-main, Anda mainkan agama hanya untuk kepentingan Anda. Anda hidup di NKRI ini, jadilah bangsa yang baik. Di negeri ini bukan hanya satu agama, ada 6 agama. Kita harus terima sebagai saudara, tanpa perlu menciptakan suasana ceramah itu untuk membenci kelompok lain, seperti halnya mereka itu kafir. Jauh salah. Urusan keimanan itu hak prerogatif Tuhan. Tidak berhak menilai. Anda juga belum tentu Muslim, saya juga belum tentu. Yang jelas kita belum mewakili kesempurnaan Islam. Sekali lagi, saya mohon kepada Anda, cabut itu perkataan. Kalau sekiranya enggak, Anda akan bertanggung jawab di sisi Tuhan nanti. Itu aja mungkin. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.